Sejak Piala Dunia 2002, Ronaldinho adalah superstar. Botou na frente, tocou para Rivaldo, perna esquerda, bateu. Gol! Brasil! Ronaldinho takes and David Seaman's caught off his line and Brazil take the lead. Ronaldinho has scored. David Seaman is caught cold. Lalu semua orang mengira dia akan menjadi pemain terhebat sepanjang masa. Melampaui Pele ataupun Maradona. Tapi itu tak pernah terjadi. Sejak dia meninggalkan Brazil, manajernya di PSG, Luis Fernandes, memang selalu mengeluh karena Roni lebih fokus dengan kehidupan malam ketimbang sepak bola. Namun klub lebih memilih percaya pada bintang Brazil itu ketimbang sang manajer. Setiap pagi saya berbicara dengan Roni. Saya selalu mengatakan bahwa dia berada di jalur yang salah. Dia juara dunia, harusnya dia menjadi teladan. Dia pernah datang sangat terlambat untuk latihan dan mengatakan kalau dia baru saja mencabut giginya. Saya tahu dia berbohong. Tapi presiden klub tak mendukung saya saat meminta tim dokter untuk mengecek giginya. Perseteruannya dengan Fernandes menjadi perbincangan hangat. Pada bulan Agustus tahun 2003, untuk majalah World Soccer, Nick Bidwell bahkan menulis artikel yang berjudul The Two Ronies, Player by Day, Playboy by Night. Ronaldinho memang sangat suka clubbing, dan dia melakukannya hampir setiap malam. Agennya bahkan memasukkan syarat clubbing 2 kali seminggu ke dalam kontraknya. Jadi, klub tak bisa melakukan apa-apa karena kehidupan malamnya bukan tindakan ilegal. Oh, it's a terrific goal. Wonderful, wonderful goal. Absolutely breathtaking. Ronaldinho, you just didn't see it coming, and in a blink of an eye, back of the net. Ninguém sai machucado e tudo corra bem. Vambora, gente. Tapi semua mulai berbeda saat Piala Dunia 2006 tiba. Brazil memang masih menjadi favorit dengan pemain seperti Kaká, Adriano, Roberto Carlos, Ronaldo Fenomeno, dan tentu saja semua orang mengharapkan keajaiban dari Ronaldinho. Tapi sayang, dia hanya mencetak 1 assist atas gol yang dibuat Gilberto Silva di laga Brazil melawan Jepang. Прекрасная, просто идеальная передача на ход партнеру. Удар и 3-1. Roni pun kemudian diharapkan dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat Brazil menghadapi Ghana di babak 16 besar. Brazil memang menang 3-0 saat berhadapan dengan Ghana. Tapi penampilan Roni benar-benar melempem.
Begitu juga saat mereka menghadapi Prancis di perempat final. Mereka seolah tak ada apa-apanya saat menghadapi Zinedine Zidane. Dan Brazil tersingkir karena gol Thierry Henry di menit ke-57. Effortless brilliance. Just seems so relaxed when the ball comes to him. Everything just seems to be easy for him. Just caresses the ball. So much finesse. Nice little touches around the edge of that area by Ronaldinho. The World Footballer of the Year. First free kick of the match goes Brazil's way, and it is won by the World Footballer of the Year. Is Thuram, so will be Gallas. Danger now, here is a big chance. France have the lead. Thierry Henry. Masyarakat Brazil marah besar. Menurut mereka, Rony lah penyebab kekalahan itu. 2 hari setelah dikalahkan Prancis, sekelompok orang merusak patung Ronaldinho setinggi 7,5 meter yang terletak di kota São Paulo. Patung yang dibangun tak lama setelah Rony merebut trofi FIFA World Player of the Year di tahun 2004. Di hari yang sama, dengan perusakan patung, Ronaldinho dan Adriano ketahuan melakukan pesta di kota Barcelona hingga pagi hari. Masyarakat Brazil semakin merasa terkhianati. Selepas gagal di Piala Dunia, Rony kembali ke Barca dalam keadaan berat badan berlebih. Dia masih menyumbangkan cukup banyak gol, tapi cedera dan gaya hidup membuat manajemen Barca menganggap masa kejayaannya sudah berakhir. Belum lagi mereka khawatir kedekatannya dengan Lionel Messi akan memberi pengaruh buruk. Mantan rekan setimnya di Barca, Alexander Help, pernah bercerita, Ronaldinho dan Deco selalu datang dalam keadaan mabuk saat latihan. Itu juga menjadi alasan mengapa keduanya dijual di musim 2008. Klub takut mereka akan membuat Messi ikut terpuruk. Kehidupan yang sama masih terjadi di Milan. Malam adalah saat berpesta baginya. Dia tak peduli apakah tim baru saja kalah, Rony akan tetap party dengan rekan-rekan Brazilnya. Pato, bocah baru Brazil yang sempat hype di Milan, dikabarkan bermasalah dalam karir dan pernikahannya karena hampir setiap malam mengikuti kebiasaan mabuk Ronaldinho. Selepas dari Milan, ke klub manapun Ronaldinho pergi, dia masih mencantumkan clubbing sebagai salah satu syarat dari kontraknya. Dan setiap kali pelatih mengkritiknya, klub selalu memilih membelanya. Di tahun 2012, seorang pelatih di Flamengo, Wanderlei Luxemburg, langsung dipecat karena mengkritik gaya hidup Ronaldinho. Saat itu, Rony kabarnya marah dan meneriakinya, "Kau bajingan, kau miskin, aku punya 3 pesawat terbang." Flamengo bahkan langsung mendatangkan Joel Santana untuk menggantikan posisi Luxemburgo. Meski Santana juga kemudian berseteru dengan Rony. Di tahun 2018, setelah melewati 2 musim tanpa klub, Ronaldinho memutuskan untuk pensiun. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia akan fokus pada proyek musik dan akademi sepak bola yang dibangunnya. Selain pada sepak bola, Rony memang tergila-gila dengan samba. Dia bahkan telah mengundang semua musisi samba yang ada di Brazil untuk tampil di rumahnya secara bergantian. Mungkin jika kalian sudah menonton video rapinya, kalian pasti tak asing dengan hobinya ini. Namun sebelum proyek musiknya berjalan, Rony
menjadi berita sensasional di Brazil karena menikahi dua wanita dalam waktu bersamaan. Di Brazil, memiliki lebih dari satu pasangan adalah tindakan ilegal dan diancam dengan hukuman 2 hingga 6 tahun penjara. Meski berita itu kemudian disangkalnya, gugatan perceraian dari salah satu perempuan yang dia nikahi membuatnya harus kehilangan banyak uang. Tahun 2019, 57 properti, paspor Brazil dan Spanyolnya disita karena dia tak membayar denda 2,6 juta pound sterling akibat membangun dermaga secara ilegal di rumah danaunya di Porto Alegre. Selain itu, dia juga dikejar kreditur karena hutang jutaan pounds yang tak sanggup dibayarnya. Tapi, kasus utang Rony tak dapat dijelaskan secara rinci karena Hakim Porto Alegre mengatakan pada kantor berita Reuters bahwa kasus tersebut merupakan rahasia negara. Salah satu surat kabar Spanyol juga memberitakan Rony tak hanya memiliki sejumlah utang. Pihak berwenang juga melaporkan di rekeningnya juga hanya ada 5,24 pound sterling. Entah bagaimana, pemain yang setidaknya telah menghasilkan lebih dari 100 juta pound sterling selama masa karirnya itu mendadak bangkrut dan kehilangan segalanya. Menurut BBC, kekayaan Rony paling banyak didapat lewat kontrak bermain dan sponsor perusahaan-perusahaan seperti Coca-Cola, Pepsi, Nike, EA Sports, Gatorade, hingga Danone. Penghasilannya selama berkarir juga mendukung hobinya mengoleksi banyak mansion mewah dengan fasilitas berkelas. Mustahil dia bangkrut, karena dia bahkan mematok 150.000 pound untuk satu postingan Instagram dan bayarannya cukup besar jika ingin mendatangkannya ke sebuah acara. Beberapa pihak beranggapan Rony mungkin sengaja mengumumkan kebangkrutan untuk menghindari sejumlah utang. Namun, kasusnya yang paling sensasional adalah saat ia dan kakaknya ditahan karena menggunakan paspor palsu ketika akan menghadiri acara amal di Paraguay. Ronaldinho Gaucho was arrested in Paraguay on Friday for allegedly attempting to enter the country with a fake passport. Di persidangan, keduanya menyangkal mengetahui bahwa paspor yang digunakan itu palsu. Tapi jaksa bisa membuktikan bahwa kakaknya, Roberto Assis, tahu bahwa mereka menggunakan berkas ilegal dan kedatangan keduanya berhubungan dengan kasus pencucian uang. Kepada surat kabar Brazil Folha de Sao Paulo, pengacara Ronaldinho, Adolfo Marin, mengatakan dia tidak tahu dia melakukan kejahatan karena dia tidak mengerti bahwa dia telah diberikan dokumen palsu. Dia bodoh, tapi pengadilan tidak percaya hal ini. Rony dihukum 5 bulan penjara, tetapi dia hanya menghabiskan 32 hari di tahanan karena permohonannya untuk menjadi tahanan rumah dikabulkan pengadilan. Selama di penjara, Ronaldinho tampak menikmati waktunya bermain bola dengan para tahanan pidana lain. Dia tampak gembira dan masih selalu tersenyum. Selepas dari penjara, Ronaldinho tampak mulai menata kembali hidupnya. Dia mendapatkan kontrak bernilai besar dengan mempromosikan Stadion Atlético Mineiro dan dinobatkan menjadi warga kehormatan Belo Horizonte. Dia membuka studio musiknya dan merilis video dengan duet rapper Jonga dan Ricat Mob. Ronaldinho juga dikabarkan meluncurkan merek gin miliknya sendiri.
R1 yang merupakan kelanjutan dari merek anggur pertamanya, Vino de Campeones. Dia juga mendapat keuntungan lewat kerjasama dengan FIFA dan franchise Pro Evolution Soccer. Dan 2 tahun terbaiknya pasca pensiun mungkin adalah 2021. Karena karirnya telah didokumentasikan dalam film berjudul The Happiest Man in the World. Ketika trailer film itu dirilis, dia menulis, "Tahap yang sulit akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan." Meski bakatnya yang luar biasa memukau jutaan penggemar dan menjadikannya bintang sepak bola paling cemerlang di sepanjang era 2000-an, Ronaldinho tampaknya tidak pernah bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Diego Oliver, seorang jurnalis sepak bola yang telah mengikuti sejak awal perjalanan karir Ronaldinho, mengatakan, Ronaldinho adalah orang yang selalu fokus saat bermain. Ketika Brazil kalah dari Kamerun di Olimpiade tahun 2000, dia bahkan tak mengerti tentang aturan golden goal. Dia tampak bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Dia memiliki reputasi tak memahami apapun bagaimana dunia bergerak di luar lapangan, termasuk tentang bisnisnya. Tapi semua itu ada batasnya. Ketika kau berusia 40 tahun, kau tentu tahu jika menggunakan paspor palsu, kau akan ditahan. Dengan bertambahnya usiamu, kau tentu harus bertanggung jawab dengan setiap keputusanmu. Bukan rahasia lagi. Sejak kecil, Ronaldinho menyerahkan semua keputusan hidupnya kepada sang kakak. Dia hanya fokus pada sepak bola dan kakaknya yang mengurus sisanya. Dia tentu tak mungkin disalahkan terkait hal itu. Karena bagi Roni, Roberto Assis bukan hanya sekedar agen atau kakak. Assis adalah pahlawan yang mengorbankan banyak hal untuk keluarga mereka sejak sang ayah tiada. Mungkin pendapat orang tentang dia adalah benar. Apalagi jika kita lihat dia lebih dekat lewat sorot mata, senyum di bibir, dan cara bermain. Ronaldinho adalah anak-anak yang tak pernah menjadi dewasa.